Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini berjumpa lagi dengan KFF TV. Yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, karena ini adalah gudangnya cerita horor misteri. Mau tahu keseruannya jangan di skip, ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Part 1. Pagi yang masih samar-samar, Marzan telah bersiap diri untuk melaksanakan rutinitasnya, sebagai pekerja bangunan di salah satu proyek milik pemerintah setempat. Tidak lupa pula ia mengikat cangkul yang menjadi alat kerja di tempat duduk penumpang di belakangnya. Kewajiban sebagai kepala keluarga, pekerjaan ini harus Marzan tekuni, agar bisa memberi nafkah pada keluarganya. Setelah berpamitan pada Lastri sang istri, perlahan ia ayunkan sepeda tua miliknya menelusuri jalan pedesaan. Lalu lalang penduduk pagi itu, sama seperti hari sebelumnya. Matahari memberikan cahaya kuning kekuningan, ditambah lagi embun yang seolah enggan meninggalkan pagi, membuat suasana keasrian pedesaan kiat terasa sejuk dan damai. Marzan dikenal sangat ramah, tidak heran jika di sepanjang perjalanan menuju tempat kerja, ia tidak henti-henti menyapa orang-orang yang tidak sengaja dijumpainya pagi itu. Sekitar 45 menit menempuh perjalanan, sampailah Marzan di sebuah bangunan bertingkat milik pemerintah setempat, yang rencananya akan dijadikan gedung sarana olahraga. Sama seperti hari biasanya, setelah sang mandor memberikan pengarahan tentang rencana kerja, dan apa saja yang menjadi target hari itu, barulah semua pekerja membubarkan diri, dan kemudian melakukan aktivitas masing-masing. Sama seperti hari-hari sebelumnya, Marzan bersama 4 pekerja lainnya bertugas sebagai pengaduk semen. Walaupun pekerjaan ini terbilang berat, namun ia tidak pernah mengeluh, selalu menikmati dan melakukan pekerjaannya dengan keikhlasan hati. Benar kata orang, seberat apapun pekerjaan, jika dilakukan penuh keikhlasan akan terasa ringan. Hari itu Marzan bekerja dengan semangat, keinginan untuk hidup lebih baik lagi telah tertanam dalam benaknya. Pak Mandor yang melihat Marzan bekerja dengan penuh semangat, menyarankan agar ia mengambil job tambahan. Nanti sore kalian jangan pulang dulu, pimpinan memberi instruksi, malam ini semua pekerja diwajibkan lembur, sampai jam 10 malam, ucap Marzuki sang mandor. Semua karyawan menyanggupi job tambahan itu, termasuk juga Marzan. Mumpung masih muda, belum punya keturunan, kalau mau memperbaiki hidup. Jika sudah punya anak biaya akan meningkat, semua keinginan kita tidak lagi menjadi prioritas. Kebutuhan sang buah hatilah yang utama, ucap Marzan pada keempat temannya. Walau tidak memiliki ijazah tinggi, tapi Marzan punya prinsip yang tidak kalah dengan pemikiran notabelen yang lebih mentereng dibandingkan dirinya. Motivasi ingin membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, menjadi pemicu semangat. Benar apa katamu? Enggak usah jauh-jauh, lihatlah aku, umur sudah separuh jalan masih numpang di rumah mertua, sering tersinggung. Jawab Idris, teman sejawat Marzan. Dibandingkan Marzan dan ketiga temannya yang lain, Idris memang lebih tua. Sudah, Mas Idris, sebaiknya segera selesaikan pekerjaan ini. Jangan bilang begitu, nanti kita-kita jadi sedih, ujar Marzan. Kemudian mereka mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing. Baju basah oleh keringat sudah menjadi langganan di setiap harinya. Satu persatu semen yang telah diaduk ditarik ke atas menggunakan derek. Karena memang saat itu sedang melakukan pengecoran lantai, di tingkat 2.
Setelah jam makan siang mereka masih tetap melanjutkan pekerjaan yang sama. Proyek ini cukup besar, karena letaknya di kecamatan. Pemerintah menginginkan bila ada penyelenggaraan event olahraga, gedung ini cukup untuk menampung atlet-atlet dari berbagai desa. Namun tiba-tiba Marzan mendapatkan teriakan dari sang mandor. "Marzan, awas!" teriak Marzuki. Beruntung Marzan bisa menghindar tepat waktu, kalau tidak, ember yang berisi adukan semen itu akan menimpanya tepat di atas kepala. Bobotnya yang mencapai 10 kg itu, bisa saja membawanya ke rumah sakit. Sore itu entah mengapa, semenjak kejadian yang hampir saja mencelakainya, Marzan menjadi murung dan tak semangat lagi. "Sebaiknya kamu izin pulang saja," ujar Idris pada Marzan. "Sudah tanggung Mas, bentar lagi juga jam pulang," jawab Marzan. "Aku hanya menyarankan, daripada kamu banyak melamun yang nantinya tidak fokus bekerja, takut mengalami hal yang serupa lagi," ucap Idris. "Iya Kang, terima kasih, tapi sudah tanggung," jawab Marzan. "Iya sudah, kalau begitu kita lanjutkan pekerjaan," ajak Idris. Mereka pun kembali melanjutkan pekerjaan. Entah mengapa semenjak kejadian tadi, Marzan seolah mendapatkan firasat yang tidak baik. Jantungnya berdebar-debar, seakan-akan ada beban yang begitu besar dalam pikirannya. Namun ia tidak tahu pertanda apa. Sesuai waktu yang telah ditetapkan perusahaan, tepat jam 10 malam, semua pekerjaan yang telah ditargetkan, selesai dalam waktu yang terbilang singkat. Senyum kebahagiaan pun terlihat dari semua pekerja. Jika kewajiban telah dilaksanakan maka hak mereka akan segera didapatkan. Karena mengingat hari sudah malam, pemberian upah pun direncanakan akan dibayar besok pagi. "Alhamdulillah, bulan ini aku kerjanya full 30 hari, gumam Marzan dengan hati riang dan gembira. Marzan segera membersihkan tubuh, kemudian mengayunkan sepeda bututnya menuju rumah. Hunian persegi 4,6/8, yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama istri tercinta, walau tidak terlalu besar dan masih berdindingkan batu bata tanpa plesteran, namun kedua suami istri itu nyaman tinggal di sana, karena itu adalah hasil jerih payah mereka selama 1 tahun terakhir. Pernikahan Marzan dan Lastri memang terbilang masih baru. Mereka telah menempuh bahtera rumah tangga selama 2 tahun, namun belum juga mendapatkan momongan. Tapi itu semua tidak mematahkan semangatnya untuk menjadi suami teladan, baik di mata sang istri maupun keluarganya. Seperti pada hari ini, walau harus kerja dari pagi, pulangnya tengah malam, tidak menyurutkan semangat yang telah tertanam dalam sanubari. Malam ini sepertinya cuaca sedang tidak bersahabat, semilir angin ditambah sesekali terdengar suara gemuruh guntur di atas langit, seolah memberi pertanda bahwasanya tidak lama lagi akan turun hujan. Marzan mempercepat ayunan sepedanya, ia berharap akan tiba di rumah sebelum turun hujan. Namun tiba-tiba saja, akibat mengayunkan sepeda yang terbilang buru-buru, Marzan mendapatkan insiden kecil. Kendaraannya mengalami putus rantai, karena sudah tidak bisa lagi dibenahi. Ia akhirnya memilih untuk mendorongnya saja. Tidak lama, hujan pun mulai turun. Sambaran petir memberi sedikit penerangan dalam perjalanannya, sesekali terlihat debit air yang mengalir, akibat curah hujan yang turun membuat genangan di beberapa titik. Di tengah kegelapan malam disertai hujan yang semakin deras, Marzan lalui dengan berjalan kaki sambil mendorong sepedanya. Ia berharap setibanya di rumah akan disambut hangat oleh Lastri. Namun, apa yang diharapkan berbalik 90 derajat. Saat tiba di rumah, Marzan malah mendengar suara aneh yang berasal dari dalam kamarnya.
seperti sepasang suami istri yang sedang bercura kasih. Karena curiga Lastri sedang berbuat serong, Marzan akhirnya melangkahkan kaki masuk rumah, sambil mengendap-endap di tengah cahaya lampu yang terlihat samar-samar. Terasa disambar petir di siang hari, tatkala Marzan dipaksa harus menyaksikan istri tercinta sedang digagahi oleh pria lain. Ironisnya, perbuatan biadab itu dilakukan di atas ranjang miliknya, tempat yang selama ini menjadi pembaringan melepas penat, dan bercumbu mesra dengan Lastri. Sungguh di luar dugaan, perempuan yang selama ini diperjuangkan. Bahkan, tidak jarang jalan haram dilakoni demi membahagiakan wanita durhaka ini. "Setan, kalian manusia-manusia terkutuk!" teriak Marzan berapi-api. Emosinya seketika itu pula memuncak, aura pembunuhan sangat pekat dalam wajahnya. Marzan murka, sebuah rantai sepeda yang masih melekat di tangannya ia lilitkan di leher pria selingkuhan Lastri itu, dan menyeretnya keluar rumah dalam keadaan tanpa sehelai benang. "Bajingan, dasar tak bermoral," hardik Marzan. Amarah kini telah seutuhnya menguasai jiwa Marzan, sosok ramah tamah dan bertutur lembut yang selama ini terlihat sudah tiada lagi. Bak orang kerasukan, aura pembunuhan yang keluar dari dirinya sangat menakutkan. Pria itu terkapar tak berdaya karena dibuat susah bernapas oleh rantai yang melilit di lehernya, tanpa ampun. Rasa perih akibat cinta dikhianati, membuat Marzan kesetanan, ia membabi buta menghajar pria itu dengan brutal. Teriakan histeris pria itu seolah menjadi nada yang merdu di telinga Marzan. Sampai pada titik akhir, di luar dugaan, Marzan memotong kejantanan pria yang telah merusak rumah tangganya itu dengan mata cangkul, hingga daging tak bertulang itu terpisah dari tubuh. Marzan sudah di luar kontrol, perlakuan sadis yang sangat kejam. Ia menghajar pria itu hingga tewas, bahkan saat sudah tak lagi bernyawa masih saja hantaman demi hantaman, cangkul itu melesat pada tubuh pria selingkuhan Lastri yang saat ini telah menjadi mayat. Merasa tidak puas dengan itu semua, rasa sakit akibat pengkhianatan merajam semakin menambah lara. Marzan kemudian kembali masuk rumah menghampiri Lastri, yang masih terpaku dalam penyesalan di atas tempat tidur. Rintihan dan tangisan Lastri tidak lagi ia hiraukan, rasa empati, berbelas kasih, tidak ada lagi dalam diri Marzan. Tanpa bicara, Marzan melilit leher istri biadabnya itu dengan rantai sepeda, kemudian menyeretnya keluar rumah hingga menuju perkarangan belakang.